Hampir tidak ada lagi ulama di Purwakarta yang berani secara frontal untuk melawan kemusyrikan yang disebarluaskan oleh bupatinya. Tapi kalau nasi tumpeng ini sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dan yang sejenisnya, tentu ini menjadi persoalan sangat serius. Dia makin merajalela untuk membuat patung-patung tambahan. Jikalau ada 4, anggaplah 4-4-nya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, seumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menambah kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri, berarti jangan dipilih. Tapi antara 3 ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun lu bilang bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Siap hancurkan berhala, siap robohkan berhala, siap perangi berhala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala. Pret. Mati Kang Dedi, hati-hati. Itu cucu Rasulullah. Hati-hati, itu Abuya, wali, pejuang itu. Kang Dedi, hati-hati, Bahar namanya. Yang bibirnya merah, Kang Dedi, hati-hati. Itu digigit kobra, kobranya mati. Jangan ya, enggak kubeberkan Har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Riji. Sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Ini sengaja saya jadikan sebagai pengantar, sebagaimana tadi disinggung oleh Habib Muhammad Al-Attas, begitu juga Habib Ahmad Fikri Bafaraj, tentang apa yang terjadi di Purwakarta. Apa hubungan Purwakarta dengan kemusyrikan? Nah, nanti Anda yang akan menilai sendiri. Saya akan memberikan data-data, fakta-fakta yang kita kumpulkan dengan bantuan Ustadz Abdullah Coban, yaitu putra daripada almarhum Kiai Haji Abdullah Coban di Purwakarta. Dulu beliau sebagai ketua Tanfizi FPI di Purwakarta, kemudian sebagai ketua MMI Purwakarta, kemudian sebagai ketua Majelis Syuro FPI Purwakarta sampai akhir hayatnya. Beliau sudah meninggal dunia. Dulu ketika ada beliau, beliaulah yang dengan gigih melawan kemusyrikan di Purwakarta. Sampai berhadapan dengan pengadilan, berhadapan dengan polisi, dan seterusnya. Tapi setelah beliau wafat 3 tahun yang lalu, nah ini hampir tidak ada lagi ulama di Purwakarta yang berani secara frontal untuk melawan kemusyrikan yang disebarluaskan oleh bupatinya. Nah, sehingga akhirnya proses kemusyrikan itu semakin hari semakin merajalela. Sampai akhirnya putra almarhum, yaitu Ustadz Syahid Joban, setelah menyelesaikan pelajarannya, pendidikannya di Al-Azhar, kemudian kembali pulang ke Purwakarta dan melanjutkan perjuangan almarhum ayahandanya. Nah, beliau yang keliling ke sana kemari, Ustadz masih sangat muda umurnya, mencoba merajut kembali, menyatukan kembali para kiai yang ada di Purwakarta dan membangkitkan semangat juang mereka untuk melawan kemusyrikan. Akhirnya digelarlah tabligh akbar 2 minggu yang lalu di kota Purwakarta dengan menghadirkan ratusan ajengan, ratusan kiai dari berbagai pondok pesantren, dan dihadiri tidak kurang dari 50.000 umat Islam Purwakarta. Dan yang menjadi penceramah utamanya adalah saya. Dan tema yang saya angkat adalah tentang bagaimana selamatkan Purwakarta dari kemusyrikan.
Karena itu muncul pertanyaan kita, ada apa di Purwakarta? Nah, mari kita lihat secara perlahan, perhatikan gambarnya. Saya masukkan gambar, foto-foto. Ada apa di Purwakarta? Pertama, di mana bupati ini mencoba mengangkat festival-festival atas nama budaya, adat, dan tradisi. Nah, untuk menarik masyarakat, maka dikumpulkanlah masyarakat, dibuat festival tumpeng. Ini dibuat tumpengan sajian itu ada hampir 40.000 sajian. Ya, kalau tumpeng ini dibagi-bagikan kepada orang miskin, tentu bagus. Nasi tumpeng itu dimakan rame-rame, tentu bagus. Tapi kalau nasi tumpeng ini sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dan yang sejenisnya, tentu ini menjadi persoalan sangat serius. Karena melibatkan ribuan umat Islam. Dan puluhan ribu sajian-sajian tersebut akhirnya mubazir, miliaran duit masyarakat akhirnya menguap. Yang kedua, diadakan festival topeng. Nah, jadi coba dia angkat dulu budaya-budaya untuk daya tarik. Enggak ketinggalan, polisi pun dipakai topeng semua. Kita ada fotonya. Anda bisa lihat, ini kepolisian Polres Purwakarta. Nah, semua dipakai topeng. Itu foto yang atas dengan baju putih, itu foto bupatinya. Nah, kemudian di bawah masyarakat dilibatkan dalam festival topeng. Ini topeng-topeng dari topeng-topeng pewayangan yang dikembalikan ke zaman masa Hindu. Kemudian yang ketiga, festival Egrang. Ini satu festival yang mempertontonkan Nyi Roro Kidul. Nah, itu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, kalau kayak kita nih di Jakarta dulu ada jenis kuda lumping dan yang sejenisnya. Nah, kemudian dengan menghadirkan arwah-arwah seperti upacara jelangkung dan seterusnya. Nah, ini yang dipertontonkan di tengah masyarakat dengan nama Festival Budaya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya yang keempat, Festival Cetok. Nah, ini Festival Cetok ini hampir serupa dengan bebegik. Nah, karena itu kita langsung masuk yang kelima, Festival Bebegik. Apa itu bebegik? Bebegik itu jenis orang-orangan yang dibuat dari alang-alang yang biasanya petani taruh di tengah sawah untuk nakut-nakuti burung, nakut-nakuti hama, nakut-nakuti tikus. Seolah-olah di situ ada petani sedang bekerja. Sebetulnya tidak ada masalah. Nah, itu kan kecerdasan petani untuk mengusir hama. Nah, tapi di kemudian hari akhirnya bebegik itu didewakan. Nah, dia menjadi dewa penjaga pertanian, dewa pemberi keberkahan. Nah, kemudian di Purwakarta, bebegik ini pindah ke tengah kota, bukan di tengah sawah lagi. Nah, ini yang terjadi. Jadi di Gapura, depan kantor pendopo, dibikin festival di jalan-jalan. Bahkan ada surat edaran bupati yang mewajibkan setiap kelurahan membuat bebegik untuk dipajang di ujung gang. Nah, kalau tidak, subsidi dicabut. Akhirnya semua kelurahan bikin. Jadi kotak bebegik. Jadi kalau orang Sunda tahu tuh bebegik apa, saudara? Nah, ini fakta. Jadi kita punya fotonya. Bukan konon, katanya, atau fitnah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam. Nggak sampai di situ. Nah, sang bupati pun menciptakan kereta kencana. Setelah dibuat kereta kencana, setiap hari jadi Purwakarta, setahun sekali, kereta kencana ini diarak keliling kota. Ada apa dengan kereta kencana ini? Mari kita lihat. Pertama, kereta ini diarak dan diistimewakan bagaikan kendaraan sang maharaja. Dua, kendaraan tak berpenumpang ini diberikan wewangian yang aneh. Diberikan macam-macam kemenyan dan seterusnya. Tiga, setiap waktu-waktu tertentu harus dimandikan. Diberikan dupa dan sesajen. Nanti kita lihat fotonya.
4, kereta kencana tersebut khusus untuk mengarak arwah Nyi Roro Kidul keliling Purwakarta. Ini dia nyatakan sendiri. Nanti kita lihat cuplikan beritanya. Nah, jadi dia sendiri, bupati yang mengatakan ini untuk mengarak Nyi Roro Kidul. Nggak sampai di situ. Begitu orang tanya, lalu sekarang Nyi Roro Kidul kan nggak ada ini kan cuma setahun sekali buat Nyi Roro Kidul. Lalu setiap hari siapa menggunakan itu kereta? Apa dijawab? Dia katakan yang mendiami kereta itu adalah Ki Jagaraksa dan Nyimas Melati. Dan pada hari-hari tertentu disimpan semacam sesajen di bawahnya. Nah, jadi ada takhayul, kurofat yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, ini yang dimasyarakatkan di tengah masyarakat Purwakarta. Mari kita lihat beberapa dokumen. Ini pada acara festival budaya. Dikeluarkan kereta, kemudian diiringi dengan macam-macam budaya, termasuk bebegik, diarak keliling kota. Nah, jadi dengan judul mengarak daripada Nyi Roro Kidul keliling kota Purwakarta untuk memberkahi kota Purwakarta. Kemudian yang berikutnya, ini bukti sedang diberikan sesajen. Nah, ada orangnya, ada sesajennya. Ini ditaruh di pendopo di kantor bupati. Jadi Anda bisa lihat. Nah, jadi waktu tertentu diberikan sesajennya. Kemudian ini bukti berita, yaitu di beberapa media internet, bagaimana pernyataan bupati yang menyatakan bahwa kereta kencana dihuni oleh Ki Jagaraksa dan Nyimas Melati. Jadi bukan kita yang menuduh, dia yang mengucapkan itu di depan publik. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Setelah kereta kencana jadi keliling arak di Purwakarta, maka bupati meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Ini diumumkan pada hari jadi Purwakarta ke-184 dan Kabupaten Purwakarta ke-47. Dia sendiri yang mengumumkannya bahwa Deddy Mulyadi resmi meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Jadi Anda bisa lihat ini arahnya kemana sudah bisa lihat. Jadi mulai dari nasi tumpeng dulu, bebekik dulu, terus rakyat itu digiring sampai kereta kencana sesajen, dan pada akhirnya dia mendeklarasikan kalau dia itu menikahi daripada Nyi Roro Kidul. Nah, ini beritanya dalam fifa.co.id. Nah, di mana dia mengatakan pemimpin hebat harus nikahi Nyi Roro Kidul. Nah, kemudian di sini ini yang dinyatakannya. Nah, ini pernyataan dia yang kita berikan tanda merah. Jadi bukan kita memfitnah. Baik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam suatu pidato depan masyarakat Purwakarta, dia bercerita tentang aneka ragam kecelakaan yang sering terjadi di jalan tol Cipularang atau Cipali. Cipali itu yang melintasi Purwakarta. Nah, dia katakan kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Nah, karena yang liwatnya tidak permisi dulu dengan Prabu Siliwangi. Jadi dia katakan kalau mau selamat lewat jalan tol tersebut, sebut nama Prabu Siliwangi. Ada beritanya, tapi dia tetap tidak mau dituduh ini syirik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam semua festival budaya yang disajikan, selalu disajikan ritual Sunda Wiwitan, termasuk syair-syair Sunda Wiwitan, kemudian keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, itu semua dibacakan dalam acara festival budaya di Purwakarta. Jadi setiap festival selalu ada ritual keagamaan Sunda Wiwitan atau kejawen atau Hindu dengan bungkus spirit budaya. Baik, yang ke-10 dia buat patung di semua tempat. Ada patung Gatot Kaca, ada patung Bima. Patung ini bukan patung kecil, patung besar. Ada yang patung tingginya 7 meter, ada yang 6 meter. Di seluruh pelosok kota. Nggak sampai di situ. Bahkan dia targetkan 1000 patung menong. Nah, ini patungnya. Jadi kalau Anda keluar dari tol Jatiluhur ke kiri mau masuk kota, itu sudah ada 20 kiri kanan patung menong. Dan sudah disiapkan bangunan-bangunan untuk meletakkan di atasnya patung. Bangunan itu sudah ada puluhan. Target dia 1000 patung seluruh Purwakarta. Ini dulu tahun 2011
waktu baru membangun 10 patung, itu yang 8 patung dihancurkan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Joban. Nah, jadi kalau ada yang mau lihat rekamannya, silakan buka website saya. Nah, itu rekaman videonya kita muat. Bagaimana proses penghancuran patung-patung tersebut. 8 patung sudah dihancurkan. Tapi setelah Kiai Haji Abdullah Joban meninggal dunia, nah, dia makin merajalela untuk membuat patung-patung tambahan. Nah, jadi jangan juga kaget. Karenanya ketika itu saya masih ingat betul Kiai Haji Abdullah Joban mengatakan, kalau kita diam terhadap patung-patung ini, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Nah, maksudnya apa? Kiai jadi patung, kiainya bungkam. Kiai tidak bersuara, kiai tidak berani untuk melawan kemunkaran. Akhirnya jadi patung. Patungnya jadi kiai, maksudnya apa? Patungnya dimuliakan, patungnya dihormati. Yang mestinya kiai yang dihormati dimuliakan, jadi patung yang dihormati dan itu kalimat masih saya ingat betul. Beliau katakan di mana-mana, kalau kita diam, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Rizik minta digebukin kali ya bang, sama orang Jawa Barat. Semua orang sekarang siap gebukin dia, karena nggak takut lagi sama kualatnya. Dulu-dulu orang mikir gitu, mikir 2 kali. Yang pertama cucu pahlawan, yang kedua cucu pitung gitu, cucu jawara, Betawi, saudara. Kemudian punya garomah. Kalau bakar foto dia, kalau berakin foto dia, mati, gualat, saudara. Ternyata garomah sama kualat itu nggak perlu ditakuti, saudara. Cucu lutung kok ngaku cucu pitung, saudara. Siap hancurkan berhala, siap robohkan berhala, siap perangi berhala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala. Pret. Kalau kayak gitu cara berpolitik kau, kalau kayak gitu cara kampanye kau, Jik, mau sampai jembutmu disambung dengan bulu hidung, itu tidak akan pernah bisa menang. Apakah Kang Deddy Mulyadi membangun patung di Purwakarta, kemudian menyuruh masyarakat Purwakarta waktu itu untuk menyembah patung itu? Kalau disuruh untuk menyembah, baru kita simpulkan dia membuat berhala. Contoh, ada Habib menyuruh sembah batu nisan kubur datuknya, itu berhala. Ada Kibin menyuruh kita menyembah dan hormat kepada Baleho Rizik, itu berhala. Ada orang ketika mau sholat harus di depan Baleho Rizik, itu berhala. Ada orang kalau mau sholat foto datuknya ditaruh. Ketika kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap foto datuk, itu berhala. Ada orang curhat kepada foto itu berhala. Paham tidak konsep berhala seperti apa? Kalau semua patung itu dianggap berhala, itu patung Jenderal Sudirman, hancurkan kalau berani. Coba patung kuda itu hancurkan. Aduh, masya Allah, si paling beriman, si paling Islam. Ke Aceh juga, di Aceh banyak patung manakin. Di toko kacamata, di toko pakaian. Itu banyak sekali patung manakin gitu. Coba kau robohkan kalau kau punya biji pelerjik. Kemudian nantang orang perang. Nantangnya pun konyol gitu. Sebutkan berapa pasukan kalian? Apa senjata kalian? Nggak nanya kalau orang mau perang. Nggak nanya, sweeping datang ke Aceh, sweeping. Kalau kau nggak berani mungkin di Jakarta. Di sini banyak juga berhala, ada patung gajah, ada patung Cuk Nyadin. Terutama di kota tempat tinggalku, patung Cuk Nyadin ada, dari zaman dulu udah ada.
patung Cunyadin ada, patung gajah ada, ataupun kepala gajah putih yang ada di Kodam Iskandar Muda. Kalau memang itu berhala, coba kau kirim pasukan-pasukan kau. Berani nggak kau? Berani nggak? Patung-patung hewan yang ada di depan batalion. Coba kau rapikan itu. Jangan banyak cincong. Ini kau yang dijadikan berhala sama kibin-kibin kau. Baleho kau jadi berhala. Bagus. Jenderal Dudung dulu sempat menurunkan, melepaskan baleho-baleho yang berbau khurafat, yang berbau kesyirikan, kemusyrikan, saudara. Nah, kita harus bisa bedakan yang mana yang disebut berhala dan yang mana yang cuman patung biasa, saudara. Dan kalaupun misalnya patung-patung zaman dulu, patung-patung di masa dulu, biarkan orang jadi kenangan, kan nggak menyembahnya. Aduh, seperti TJ misalnya ada foto patung ini, patung otong misalnya. Di kamar TJ ada patung otong, dari kayu ada, dari batu ada. Kau datang ke sweeping, itu di tongkat komando juga ada patung kepala Garuda. Kau sweeping. Tolol memang kau. Bang TJ, tumben live masih sore, masih pagi bang. Aduh, kau ngaku imam besar, ngaku ulama, ngaku cucu Nabi, ngaku si paling pinter se-Asia Tenggara atau sedunia sekalipun. Berhala pun kau tak tahu. Nggak ada bahan kalau kampanye. Tunjukkan calon yang kau usungkan, yang kau dukung itu, kelebihan-kelebihannya apa. Itulah kesalahan kampanye. Itu namanya black campaign, saudara. Kampanye hitam itu, bukan intelijen hitam. Saudara. Terus yang bukan berhala datuk kalian kita pajang gitu. Patung Al-Imam Faqihil Muqaddam, patung Abu Bakar bin Salim, patung Abu Bakar Al-Adni, patung Ali As-Sahkran. Patung itu baru bukan berhala gitu. Sekalian aja kau ke Bali. Itu di Bali banyak itu patung dibuat. Kau paling Islam gitu. Aduh. Orang karir mana mau terawih? Orang karir. Nggak paham gue bang. Bang kalau ketemu Rizik mau diapain? Mau kurendang dia. FPKI kirim ke Palestina aja. Nggak usah ke Palestina jauh-jauh. Ke Papua aja. Dulu waktu konflik di Aceh mana FPKI itu? Sekarang kalau demo, nanti kalau pemerintah tidak mau menerima aspirasi kami angkat senjata lagi. Dulu FPI angkat senjata nggak waktu konflik di Aceh? Kok nggak pernah, Pak? Kalaupun ada yang bergabung dengan FPI dari yang GAM dulu, itu pun cuman tahu, paham. Ribe-ribe, baja kutolu kuto ganto. Ngaku orang perang, pingin perang sana, pingin perang sini. Bukti, kau pernah masuk ke medan perang, bertempur, megang senjata. Ini orang yang perang, kau sibuk megang kotak amal, saudara. Awak mat radio, orang yang megang-megang radio dulu, di pertahanan paling depan, kayak ngeronda gitu kan. Ada 1-2, itu pun megangnya setelah tsunami gitu. Ada 1-2 bergabung dengan mereka gitu. Itu pun dah bergabung nyesal dia.
Masya Allah, saudara. Garomah lewat mimpi digigit kobra, kobranya mati. Kang Dedi, hati-hati. Itu cucu Rasulullah. Hati-hati, itu Abuya, wali, pejuang itu. Kang Dedi, hati-hati, Bahar namanya. Yang bibirnya merah, Kang Dedi, hati-hati. Itu digigit kobra, kobranya mati. Digigit kobra, hap, kobranya yang mati, Kang Dedi. Hati-hati ente kualat itu. Hei, kibin-kibin sekalian, tolong sebutkan satu aja jasa si Rijik untuk Indonesia. Jasa si Bahar untuk Indonesia. Setengah-setengah aja. Tolong. Yang memang betul-betul jasa. Coba sebutkan satu aja. Prestasi boleh, jasa dia boleh. Awas Kang Dedi. Nggak ada cerita si Bahar itu nggak berjuang demi anak istrinya. Makanya banyak Habib yang diusulkan untuk jadi pahlawan nasional nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk perutnya. Bukan untuk rakyat, bukan untuk agama, bukan untuk umat, bukan untuk negara. Makanya nggak bisa diloloskan menjadi pahlawan nasional, saudara. Dan yang berdarah-darah siapa datuknya? Yang syahid di medan perang gitu. Yang dibunuh oleh PKI misalnya. Yang jadi PKI ada. Bahkan yang terbunuh waktu itu diakui sebagai orang yang korban dari pembantaian G30S PKI. Ternyata ketika saya cari tahu, ternyata bagian daripada PKI itu sendiri. Bukan korban dari PKI, korban dari tentara rakyat. Kalau saya pun begitu, kalau bisa begitu, saya nipu orang, saya ini cucu dari pesawat tempur, saya ini berjuang, modal cuman caci maki pejabat, caci maki pemerintah tanpa masukan apapun, tanpa ada kritikan apapun, koar-koar begini begitu, saya pun bisa, tapi saya malu. Begitu. Saya malu jadi penjilat. Malu. Seolah-olah kita musuh, padahal kita dibayarin. Jangan ya, enggak kubeberkan har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Rijik. Sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Kalau enggak mungkin. Kalian itu dilindungi segala macam. Kalau kayak gitu moncong, kalian udah lama, kalian mati. Kalau misalnya rezimnya rezim zolim, pasti kalian ditumpas. Cuman kalian peliharaan. Kayak anjing gue, peliharaan. Bahar lagi i'tikaf di Tari. Bukan dia bang, lagi di WC. Awas Kang Dedi, digigit Bahar. Digigit Bahar bisa rabies. Bisa memikat Firza Husin. Saudara. Nah, itu. Nah, begitu dong komen. Nah, yang kita lihat selama ini, si Rijik Cebol ini mampu menelanjangi Neng Firza jarak jauh. Nah, kalau nggak percaya googling aja. Balada Cinta Rijik gitu. Pasti itu yang keluar. Tapi itu bukan penghargaan. Penghinaan itu atas dirinya. Kalau Habib Bahar menipu, buktinya mana? Kalau masyarakat nggak ada yang melaporkan polisi jika masyarakat dirugikan oleh Habib Bahar. Nah, begitu. Bagus, bagus. Jadi penipu ini terstruktur dengan masif, saudara. Dia mengaku sebagai cucu Nabi, kan sudah terbukti. Mengaku cucu Nabi padahal bukan, itu kan menipu. Menjual harga siwak 1 juta itu menipu. Gitu. Walaupun itu kibinnya, walaupun dia melakukannya dengan sukarela, yang jelas dia menipu. Kenapa? Seolah-olah dia itu zuriyah Nabi, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, keringatnya seperti keringat Nabi.
nya juga berharga, mulia. Kalau nggak pakai nama Nabi bisa nggak? Seperti itu. Nggak bisa, saudara. Makanya dia penipu. Atas nama agama, atas nama Nabi, atas nama Allah. Begitu, saudara. Kau terlalu lugu jadi kibin. Gitu, saudara. Ya. Dulu ada pelemparan 3 kepala anjing ke pondok dia. Yang ngelakuin siapa? Kibinnya dia suruh. Kibinnya. Gua tahu orangnya siapa. Kemudian penembakan. Tiba-tiba hilang kasusnya. Dulu kepala anjing juga hilang kasusnya. Setelah dibahas sama beberapa orang waktu itu, kemudian penembakan kemarin gua khusus membahas itu beberapa minggu. Hilang deh kasusnya. Itu menipu, saudara. Dan jelas terbukti. Kalau kau ingin lihat dia ditangkap, berapa kali udah ditangkap? Bukan karena membela kau, bukan karena membela agama, bukan karena membela rakyat, bukan. Justru mereka lah pelaku penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Nabi, penistaan terhadap Al-Quran, penistaan terhadap Allah sekalipun. Begitu. Al-Quran mengatakan manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya apa? Apa yang membedakannya? Ketakwaannya. Lah dia bilang, kami ini adalah zuriat Nabi, kami ini harus diistimewakan, kami harus diginikan, kami harus digitukan, kami harus digendong. Nah, itu cerita. Gitu. Dan aku tidak mengenal siapapun, mau turun dari langit, mau keluar dari perut bumi, gua nggak peduli. Kalau ente nggak terima, perangi gue. Nah, perangi, mau 2 hari 2 malam, mau 30 hari 30 malam, perang. Gitu. Laporkan ke polisi aja kalau merasa benar dan kau tahulah sekarang. Tunggu, Kibin, ada masanya dilaporkan. Ini lagi dipersiapkan. Kau tunggu aja. Nanti jangan nangis-nangis. Kita dikriminalisasi, saudara. Seperti yang mati di jalan tol 6 orang itu. Kalian nangis-nangis. Kriminalisasi, saudara. Ini merupakan rencana PKI, saudara. Ini kebangkitan PKI, saudara. Takbir, saudara. Itulah tadi pernyataan dari Rizik dan Bahar yang menganggap bahwa Kang Deddy itu musyrik. Namun tadi kita sudah dengar bersama bantahan dari TIJ yang membongkar siasat dari Bahar dan Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.